Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendalami terkait P5 PPRA, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Matematika. Baik, coba lihat ke depan semua nak, materi sudah kita tampilkan. Ya, tema hari ini yang kita angkat tentang kewirausahaan. Adapun topiknya yaitu pengolahan sumber daya alam, dan yang menjadi proyek kita nanti itu pembuatan telur asin. Ada kaitannya nggak sama yang sebelumnya kita bahas? Iya, yaitu tentang sumber daya alam. Iya, dalam P5 PPR anak Ainar, untuk lebih serius Ainar, ada dimensi yang harus kita kuasai. Dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Adapun yang menjadi elemennya akhlak kepada manusia. Jadi diharapkan kita nanti setelah adanya P5 PPR ini bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi insan yang berakhlakul karimah. Bagus. Kedua, dimensinya yaitu gotong royong. Apa fungsi gotong royong ini nak? Bekerja bersama-sama, dan pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Oke, yaitu elemennya kolaborasi. Kemudian selanjutnya, iya, ada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian adapun dimensinya yaitu berkeadaban atau ta'addu, yaitu melalui kesalehan dan berbudi pekerti mulia. Lalu keteladanan. Nah, dari kegiatan kita akan muncul nanti keteladanan. Kita bisa menjadi contoh, kemudian mengajak kepada kebaikan. Iya, berikut ditampilkan materi yang sudah didesain dengan sangat menarik. Ya, ini sektor peternakan, ada jenis usahanya, kemudian ada contoh-contohnya yang akan ditampilkan. Iya, coba perhatikan nak. Kemudian untuk sektor peternakan ini sebenarnya yang sangat penting di masyarakat kita karena sebagai kebutuhan pangan. Nah, pangan itu makanan atau obat-obatan? Makanan. Ya. Kemudian produknya itu juga asupan protein bagi kita. Ini dia nak. Untuk yang pertama itu jenis usaha peternakan yang besar. Gambar apa ditampilkan ini nak? Sapi. Iya, sapi yang diperas susunya. Maka pada saat ini sudah banyak kita lihat di daerah-daerah yang sudah melakukan usaha ini. Itu kalau sapi perah itu lebih susunya nak, tapi kalau sapi potong yang diambil dagingnya. Oke, yang kedua itu jenis usaha peternakan yang kecil. Itu hewannya biasanya relatif lebih kecil, kayak kambing dan domba ataupun kelinci. Baik, kemudian yang ketiga ini dia unggas. Kita lebih ke sini nanti nak spesifiknya. Unggas itu banyak jenisnya di sekitar kita aja lah nak. Apa aja contoh unggas nak? Ayam, entok, bebek, kemudian angsa. Oke, bisa dimanfaatkan dagingnya, telurnya untuk keperluan kita. Oke, baik Bu. Kemudian ini dia. Unggas apa saja hewannya. Ini yang pertama ayam nak. Oke, yang pertama ayam. Yang kedua ada peternakan bebek. Ya bentar Bu. Yang bebek dulu. Oke, ini bebek. Bebek ini sama kayak kita nak, kita juga butuh tempat yang nyaman. Sama halnya dengan bebek, kita harus memperhatikan juga kondisi kandangnya. Dan biasanya bebek kandangnya harus kering atau yang basah? Kering. Akan berpengaruh kepada telur yang dihasilkan. Baik, berikutnya yaitu angsa.
Angsa ini ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari bebek, nak? Lebih besar. Maka angsa ini relatif lebih mahal dari unggas yang lainnya. Sampai sini pemaparan dari Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Iya, silakan ambil bukunya. Kerjakan tugas yang akan Bapak tuliskan di depan. Silakan dijawab di buku Anda. Tugasnya ada 3 saja. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis unggas yang ada di sekitarmu. Yang kedua, pada unggas yang mana yang bisa dijadikan usaha yang menjanjikan. Dan yang ketiga, berikan kesimpulan atas pemaparan materi Bapak yang tadi. Paham gak pertanyaannya, nak? Oke, Pak Guru kasih waktu sampai 15 menit, silakan. Oke, sudah? Ya, bagus hasil dari jawaban Ananda. Maka untuk kedepannya kita akan lebih banyak lagi belajar tentang peternakan bebek. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan membuat bagaimana cara membuat telur asin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terus kalau Pak Guru bilang semangat pagi, tepukannya sekali. Semangat pagi. Sekali aja, semangat pagi. Kalau selamat siang 2 kali. Selamat siang. Kalau selamat malam tak terhingga banyak gitu ya. Selamat pagi. Pagi sekali aja. Ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepukan untuk kita semua. Berikutnya akan kita tampilkan nyanyian yang berkaitan dengan materi kita. Kita akan belajar tentang apa, nak? Pengolahan sumber daya alam, lebih tepatnya hewannya bebek. Ini lagu sering kita dengar dan lagu ini mengandung pesan juga kepada kita. Ya, silakan dinyanyikan dengan suara terbaik kalian. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Pakai gerakan boleh. Ikutin, nak. Bagus. Boleh pakai gerakan juga. Empat bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek, kwek, kwek. Hanya 3 ekor yang pulang. 3 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek, kwek, kwek. Hanya 2 ekor yang pulang. Iya. 2 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek, kwek, kwek. Hanya 1 ekor yang pulang. 1 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek, kwek, kwek. Dan semua bebek kecil pulang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Maka Ananda harus memperhatikan dengan seksama karena nanti Ananda akan dimintai tugas tentang apa sih hikmah atau pesan dari cerita yang kita tonton. Sampai di sini paham, nak?
Baik. Oke, berikut ceritanya silakan dilihat. Apa tadi Nak, yang akan kita laksanakan? Pesan cerita persahabatan bebek dan tupai. Menuliskan pesan dan hikmah cerita persahabatan bebek dan tupai. Nanti Pak Guru beserta Ibu Guru akan mendampingi Ananda. Bagaimana Ananda bisa mengerjakan ini dengan sekreatif Mungkin. Saya ulangi lagi. Apa tadi yang bahannya Nak? Yang sudah ada? Karton, dasar gamis, Oke, baik, silakan kerjakan Nak. Ya, silakan kerjakan. Jika ada kendala boleh sampaikan sama Bapak atau Ibu Guru. Ya. Semua Nak? Baik, kelompok mana yang bersedia tampil? Silakan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok yang tampil, Nak. Ya, silakan maju. Kemudian medianya atau tugasnya kita langsung aja. Hari ini apa yang akan kita lakukan, Nak? Pembuatan telur asin. Sudah kita jelaskan bahwa ada dua cara dalam proses pembuatan telur asin. Yang pertama dengan media garam. Lalu yang kedua dengan larutan garam.
Oke, poin pertama sama kita ulang nak. Jika menggunakan media garam, maka ada beberapa komponen yang akan kita perlukan. Ada yang bisa jawab nak? Selain garam, apalagi nak? Iya, batu bata yang sudah kita haluskan atau diayak. Dan yang terakhir Abu abu gosok. Sebanyak-banyaknya atau secukupnya nak? Oke, baik, bagus. Kemudian yang kedua dengan larutan, yaitu hanya menggunakan air. Lalu garam kita masukkan, diapain nak? Dilarutkan. Oke, silahkan buat telur asin yang sudah kita bawa, nah, yang sudah kalian bawa dengan cara pertama dan cara kedua. Silakan. Oke, silakan, nak, silakan. Cara pertama dulu nak. Ya, silakan. Dimasuk. Bagaimana nak? Seru tidak percobaan hari ini? Seru. Ya, jangan pernah lupakan bahwa ini dalam kategori P5 PPRA, sehingga yang diharapkan adalah bagaimana kita punya nilai-nilai P2RA dalam pelaksanaan percobaan ini. Maka kalian diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan teman satu kelompok. Kemudian apa? Kita bisa menjadi teladan bagi yang lain. Oke. Kira-kira berapa lama kita tunggu ini nak? 7 sampai 14 Iya. hari. Jadi kita butuh waktu 7 sampai 14 hari, sehingga nanti yang kita buat ini, proses yang kita buat ini akan berhasil nanti bisa terlihat 7 sampai 14 hari, yaitu telur nanti dibersihkan dan akhirnya kita rebus. Apakah terjadi perubahan baik warna maupun rasanya? Baik, ada pertanyaan? Paham semua nak? Oke, baik. Untuk Ananda terus semangat belajarnya, karena pada hakikatnya belajar adalah bagaimana bisa kita memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.